Selamat siang, perkenalkan nama saya Paskaria Pepa, NIM 19101099 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Psikologi semester 6, Universitas Negeri Manado. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Konseling 2 yang diampu oleh dosen Ners Tevi Besengkei, SPSI, MA. Sebelum kita masuk pada materi yang pertama, kita perlu mengetahui apa sih itu psikologi konseling. Psikologi konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau biasa disebut dengan konselor kepada individu yang memiliki masalah. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu keterampilan dan perilaku konselor. Sebagai konselor yang profesional harus memiliki keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu keterampilan parafrasa. Yang kedua, ada keterampilan merefleksikan perasaan. Yang ketiga, ada keterampilan attending. Dan yang keempat, ada keterampilan mengundang pembicaraan terbuka. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada keterampilan konfrontasi. Dalam proses konseling, konselor diharuskan untuk menunjukkan perilakunya yang efektif, seperti konselor melakukan wawancara, konselor sebagai pendengar, konselor sebagai pribadi yang efektif, dan juga konselor yang berempati. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu teknik-teknik konseling. Yang pertama, perilaku attending. Yang kedua, ada empati. Terus ada refleksi. Kemudian ada eksplorasi. Kemudian ada menangkap pesan utama. Terus ada bertanya untuk membuka pertanyaan atau open question. Yang ketujuh ada close question atau pertanyaan penutup. Yang kedelapan ada dorongan minimum. Yang kesembilan ada interpretasi. Yang ke-10 ada mengarahkan atau directing. Yang ke-11 ada menyimpulkan atau summarizing. Yang ke-12 ada memimpin atau leading. Terus juga ada fokus, ada juga konfrontasi, ada juga menjernihkan, memudahkan, kemudian diam, terus mengambil inisiatif, memberikan nasihat, memberikan informasi, dan kemudian yang terakhir menyimpulkan. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu pelaksanaan konseling. Dalam proses pelaksanaan konseling, konselor terlebih dahulu harus menyediakan sarana dan prasarana dalam melakukan konseling. Kemudian ruang BK. Kemudian juga instrumen pengumpulan data dan dokumen program. Dalam proses konseling ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, tahap awal. Tahap awal yaitu saat klien bertemu dengan konselor sehingga berjalannya proses konseling dan menemukan definisi dari masalah yang sedang dihadapi atau dialami oleh klien tersebut. Kemudian kita masuk pada tahap pertengahan. Dalam tahap pertengahan ini sudah memasuki tahap inti atau biasa disebut tahap kerja. Kemudian masuk pada tahap yang terakhir. Tahap akhir merupakan tahap di mana konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling yang sudah dilakukan dari tahap awal dan juga tahap pertengahan. Sekian hasil pemaparan materi saya dalam video pembelajaran kali ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. See you guys.